Tapi saya ingin tanya, akademisi ngajar nih misalkan di kampus ya kan, tiba-tiba nyemplung ke parlemen gitu, nyemplung ke menjadi anggota dewan, itu apa yang melandasi itu kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Politik, ketemu lagi dengan saya Bang Yudi ya. Jadi siang ini kita kedatangan tamu jauh. Ini jauhnya jauh sekali ya, bukan hanya jauh sekali dari selatan Bangka. Dan beliau ini saya bingung memperkenalkannya sebagai apa. Organisatoris iya, kemudian politisi iya, akademisi iya, jadi serba bingung ya kan. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa, teman lama tapi rasa baru gitu ya, karena jabatannya baru sekarang ini ya. Nah ini kita akan kenalan lebih jauh dan ngobrol lebih jauh dengan narasumber kita, yaitu Ibu Lisa Oktaviani SIP MAP ya, seperti itu ya. MPA terbalik-balik ini kayaknya. Baik Bu Lisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nih namanya nih? Panggilannya apa? Panggilannya Sobat Politik. Oh, Sobat Politik. Halo Sobat Politik. Gimana Bu, dari selatan bawa apa nih nanti ke ruang podcast kita? Bawa terasi. Bawa terasi. Terasi itu enak ya sebetulnya ya. Kan kalau nggak suka terasi gimana Bu? Tapi kalau sudah di Bangka kayaknya pasti suka terasi lah. Pasti suka terasi ya. Yes. Nah ini saya harus menghadap sedikit ke sini gitu ya, biar kelihatan nih sama Ibu. Yes, oke. Teman lama. Bu Lisa ini saya manggilnya Bu itu agak-agak gimana gitu ya. Kami panggilan sehari-harinya cuy gitu ya. Tapi karena di podcast kita panggil Ibu ya, biar lebih formal dikit lah, nggak apa-apa lah ya Bu Lisa ya. Boleh sesekali untuk di podcast aja guys ya. Jadi Bu Lisa ini saya kenal ketika beliau masih menjabat sebagai pejabat di sebuah kampus, kemudian akademisi bisa dikatakan, kemudian beliau juga sekarang menduduki posisi politisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan periode 2024 2020 Kayaknya 2031 deh sekarang. Oh iya, karena MK tadi ya. Yes. Putusan MK ya, ini perpanjangan apa ya? Ya rencananya, tapi belum tahu ya. Baru ini, cuman kayaknya udah digodok. Infonya gitu. sih seperti itu. Tapi nggak tahu lah, nanti kita menyusul lah. Masih ada beberapa memang yang belum setuju, tapi mudah-mudahan kalau sudah di MK kayaknya. Semoga ya. Yes. Semoga ya itu tadilah pokoknya terjadi apa yang diharapkan oleh kita semua. Nah ini nanti menarik ya, obrolan kita ke depan akan mengulas seputar dunia akademik. Kenapa seorang akademisi bisa masuk ke ke parlemen lah, bisa kita katakan seperti itu ya, Bu Lisa ya. Tapi ngomong-ngomong masih ngajar nggak di kampus? Masih ngajar di kampus, tapi tidak seintens dulu ya. Ya online, banyaknya online karena memang pertama waktu kadang-kadang apalagi di akhir tahun kayak gini kan banyak agenda rapat terkait dengan anggaran lain sebagainya, terus ya itulah terutama waktu lah. Terus jarak juga ya, karena Sungai Liat Bangka Selatan cukup jauh. Sebelumnya kan memang cuma Pangkal Pinang, masih bisa lah. Dulu sebelum jadi dewan, Tobuali Bangka Selatan Sungai Liat itu dekat kayaknya. Nah kan biasanya kan kita nginep di Pangkal Pinang. Oh iya. Sekarang harus harus stay di Bangka Selatan karena memang nanti kalau di Pangkal Pinang dipertanyakan orang. Betul. Itu aja orang sudah mempertanyakan Dewan Pangkal Pinang apa Dewan Bangka Selatan gitu. Ada selentingan gitu ya? Ya adalah pasti. Karena apa? Karena memang pertama kan ya ketika kita jadi warga sama juga ya kan rasanya ketika melihat misalnya anggota dewannya jarang di rumah atau jarang di kampung halaman, di pasti dapil dipertanyakan lah ya, orang ya. Karena apa? Karena ada aja gitu masyarakat tuh datang ke rumah, entah ngurus BPJS, entah ada ke rumah ya. Yes, banyak. Langsung ke rumah. Oh, langsung ketemu dengan perwakilan rakyatnya. Yes, jadi tugas kita tuh nggak cuman fungsi legislatif, fungsi pengawasan dan lain sebagainya ya. Lebih dari itu. Tapi Dukcapil juga iya. Petugas Dukcapil. Ya seperti itulah. Artinya gini, artinya kan tidak ada sekat dong dengan masyarakat gitu. Ya, bagus dong.
nggak ada. Tiap hari, hampir setiap hari, karena mereka kadang-kadang nunggu gitu. Kadang-kadang kan sekarang ya sudah dibantu dengan teknologi kan. Betul. Zaman WhatsApp, ketika misalnya lagi nggak di kampung atau lagi nggak di dapil, bisa WA langsung. Yes, WA. Kirim misalnya kan apa keperluannya. Cuma kadang-kadang ada yang misalnya masyarakat yang memang mau minta tolong antar sakit atau misalnya ada acara gitu. Kebanyakan sih ada acara. Undangan. Ya, undangan. Kayak Ibu hadir gitu. Yes, tahlil gitu. Kalau kita kan masyarakat di Bangka ini kan masih ada tahlilan ya. Ibu ustazah juga? Enggak sih. Hampir sih hampir jadi ustazah. Oh, jadi maksudnya kayak menghadiri saja Ya, gitu. menghadiri undangan. Menghargai undangan dari warga ya, seperti itu ya. Undangan. Artinya kan kedekatan dengan masyarakat itu sangat baik sekali dong ya. Baik atau enggaknya tergantung masyarakat lah. Kadang-kadang kita sebagai DPRD ini, wakil rakyat ini, baik juga dibilangnya belum gitu kan. Udah baik padahal menurut kita, tapi kadang-kadang penilaian masyarakat kan beda. Ada yang memang dekat gitu ya, maksudnya ada yang memang mereka merasa kita jauh gitu. Betul, ada sebetulnya, tapi kita nggak menutup diri, bukan kita yang menutup diri, justru kadang-kadang mereka agak sungkan ya untuk ini. Tapi kalau masyarakat yang mereka udah paham, misalnya ketika ada masalah atau terkait misalnya berobat atau misalnya tolong BPJS atau yang lainnya, misalnya kan keperluan yang lainnya, biasanya mereka datang ke rumah, tapi ada yang mereka masih segan gitu. Padahal kita membuka diri, tetap membuka diri gitu. Karena apa? Karena kita dibantu masyarakat. Artinya harus siap. Nggak cuman ya tugas legislatif aja, nggak cuman kita formalitas, ibaratnya bukan formalitas ya, emang tugas kita pengawasan penganggaran dan sebagainya, tetapi lebih dari itu. Masyarakat menuntutnya kita ini paham semuanya, harus menyelesaikan semua masalah gitu. Walaupun komisinya tidak mengurusi itu ya. Bu Lisa komisi berapa? Komisi 2. Bidangnya mitra di bawahnya itu ada pendidikan. Oh ya, cocok lah ya akademisi masuk situ ya. Bisa masuk. Dinas pendidikan, terus pendidikan kebudayaan, pariwisata, olahraga, pemuda, terus ada Bakuda juga di situ. Keuangan ya, keuangan daerah ya. Dinas UMKM, penanaman modal. Banyak sekali bidang itu ya. Banyak. Ada berapa anggota Bu Lisa di Komisi 2 itu? Kalau di Komisi 2 kita ada 8 atau 9 gitu, karena kita bagi kan. Iya, betul. Gitu, 8. Artinya Bu Lisa ini tidak hanya berinteraksi dengan masyarakat ketika pas reses saja ya, tapi ya. Artinya kan karena datang tiap hari orang, kemudian tadi itu ya seperti yang diceritakan, artinya kan ada interaksi sosial dengan masyarakat hampir setiap hari lah, bisa dikatakan seperti itu. Baik itu secara langsung maupun lewat sosial media ya. Sosial media. Baik. Tapi saya ingin tanya, akademisi ngajar nih misalkan di kampus ya kan, tiba-tiba nyemplung ke parlemen gitu, nyemplung ke menjadi anggota dewan, itu apa yang melandasi itu kira-kira? Ataukah desakan, ataukah dorongan, ataukah gabut, males ngajar, nyalon kepilih gitu, atau iseng-iseng berhadiah, atau apa? Bisa dijelaskan? Dorongan sebenarnya. Dorongan dari keluarga, dari pihak-pihak terdekat ya? Dari keluarga, karena kebetulan memang keluarga itu memang ada yang menjadi anggota DPRD, ya paman khususnya, terus meninggal, jadi dirasa kita yang punya punya keilmuan di sana, terus merasa jiwanya cocok di sana gitu. Sebenarnya ketika kita pekerjaan ya, menurut saya tuh pekerjaan yang paling enak ya, paling enak. Paling bebas lah istilahnya, itu sebenarnya akademisi. Akademisi ya. Akademisi. Jadi kenapa bisa bilang gitu? Kita bebas mengekspresikan diri ketika kita menjadi akademisi gitu. Netral ya. Yes, netral. Kita mau bersuara karena memang bidang kita. Iya, bidang kita gitu. Nggak ada yang orang yang mau protes, tergantung kita. Kita udah bisa menfilter kan. Kalau misalnya apa yang kita sampaikan itu kira-kira dipertanggungjawabkan bisa lah. Iya, bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Cuma di sisi lain memang privilege juga sebetulnya ketika kita seorang akademisi terjun ke dalam dunia politik. Ya. Karena memang kajian-kajiannya lebih banyak.
gitu ya. Ya. Cuman saya kayaknya tidak memanfaatkan privilege itu gitu. Karena Privilege yang lain. Iya, karena kesibukan apa namanya di Iya. anggota dewan, akhirnya akademisinya sedikit, saya mengakui sedikit terbengkalai ya, bukan Oke. terbengkalai apa gitu. Semangatnya udah memudar gitu ya. Tadinya kita bisa, kalau dalam masih zaman akademisi tuh kita coba mencari masalah itu gitu. Ya. Masalah apa sih kira-kira yang terjadi dalam masyarakat gitu. Nah, privilege-nya ketika kita menjadi politisi, kita masalah tuh ada di depan mata gitu. Ya, dan bisa kita tackle langsung. Yes. Pokoknya mau neliti apapun ada gitu. Oke. Nah, kita tahu gitu. Ya, jadi kalau akademisi kan ada tridharma nih, Bu Lisa. Pengajaran, penelitian, pengabdian. Bu Lisa ini sedang melaksanakan pengabdiannya. Iya, benar. Lah ya kan? Di satu sisi masih ngajar di kampus, meneliti, mengajar, pengabdiannya lebih besar Yes. loh. Penelitian yang terbengkalai. Mungkin itu yang harus Iya. yang harus di apa namanya jadi PR ya, maksudnya di tengah-tengah kesibukan, karena memang ternyata kita mikirnya pekerjaan itu bisa kita handle gitu, tapi ternyata kita berada di dua pilihan gitu ya, artinya bukan kita harus meninggalkan, enggak, tapi ada yang memang lebih concernnya kemana Ya. gitu. Nah, jadi itu. Jadi tadi menjawab kembali kenapa kemudian terjun ke dalam dunia politik Nah, gitu ya, ya. gimana? Awalnya dulu ketika S1 saya memang sempat berpikiran, karena S1 saya kan ilmu politik ya, ilmu pemerintahan, mau terjun ke politik praktis gitu. Ya. Tapi kemudian setelah menempuh pendidikan S2 gitu ya, ternyata memang jiwanya ada di akademisi. Karena saya merasa lebih bebas untuk mengekspresikan diri. Kalau dulu saya zaman akademisi masih pure akademisi gitu ya. Zaman kapan itu? Ya 2020 ya sampai 2024 lah ya. Iya. Saya masih bebas ikut demo, ngedampingin mahasiswa Oh, demo. iya, Sekarang saya di demo mahasiswa. Jadi hal-hal yang seperti ini sebetulnya apa? Ketika ketika kita di dunia akademisi, ketika terus terjun ke dunia politisi, itu pasti ada plus minusnya. Ya. Tapi itu dulu dorongan karena keluarga menganggap mampu untuk menjalaninya, dan panggilan jiwa juga mungkin ya. Jadi berpikirnya betul. Kadang-kadang kita yang orang pikir terjun ke dunia politik itu bisa membantu lebih banyak orang, lebih dekat. Ya. Nah, ini betul. Dan itu dirasakan sekali ya? Dirasakan banget ketika memang kita di lingkaran pemerintah itu memang lebih dekat gitu, lebih mudah akses kita kebijakan untuk, juga. Iya, bantu masyarakat gitu ya. Kalau dulu mungkin ini jadi PR kita bersama ketika misalnya kita, karena kebetulan saya ngajarnya birokrasi ya, tentang birokrasi gitu. Sekarang praktek birokrasi ya? Yes, sekarang saya memahami betul gimana praktek birokrasi yang ada di pemerintah daerah. Rumit gitu. Ya, bisa dikatakan gitulah. Terus juga saya ngajarnya pelayanan publik gitu. Jadi melihat secara langsung terkait dengan pelayanan publik. Mungkin hal-hal yang seperti ini kalau kita tidak masuk di dalam lingkaran pemerintah gitu ya, kita agak kesulitan. Ini menjadi PR kita bersama. Kenapa kemudian kita sebagai pelayan gitu ya, mau eksekutif, mau legislatif gitu. Kenapa selama ini memberi pelayanan tuh mungkin kurang maksimal gitu, atau masih adalah orang terdekat gitu ya, misalnya kalau yang paling dekat itu yang cepat dilayanin. Nah, adalah bahasa kayak gitu, ada kayak kan. Gitu ya. Nah, itu kan kita dalam teori-teori kan kita ngajar di kampus itu kan sebagai studi kasus ya. Betul. Tapi saya melihat ya realitanya memang gitu. Iya, memang gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya membuat kita senang ya. Maksudnya saya senang menjalanin bukan nyaman ya. Maksudnya ya senang menjalani
menjadi politisi ini karena kita bisa membantu masyarakat lebih dekat. Lebih dekat, lebih mudah. Jadi ya lebih mudah. Kalau tadi misalnya akses mereka membuat ngurus administrasi atau segala macam kebutuhan mereka itu dipersulit. Tiba-tiba dengan ibu dewan maju sebentar. Yes. Nah, ini jadi PR birokrasi kita gitu ya. Kenapa harus dewan yang turun langsung? Kenapa harus dewan turun langsung? Jadi kita nggak cuman fungsi penganggaran dan lain sebagainya, tetapi juga mengurusi semua gitu. Iya, termasuk Dukcapil tadi. Iya. Tapi hal-hal di sini kan pelayanan dasar ya. Iya, pelayanan dasar. Betul. Pelayanan publik lah ya. Ya, tetapi di sisi lain kita merasa kita bermanfaat untuk orang lain itu sih. Maksudnya panggilan jiwanya ke situ, lebih nyamannya tuh di situ. Mungkin kalau nggak ini kita aja nggak hanya masyarakat ya, kita aja nih yang peneliti, kita minta datanya sama pemerintah misalnya, kita aja merasa itu dipersulit gitu kan. Ada beberapa kadang-kadang birokrat itu mempersulit gitu, karena kita udah menjalani ya S1, S2 gitu kan, kita berkecimpung di dalam penelitian skripsi dan tesis, data-data yang diperlukan itu ada dari pemerintah daerah gitu, dan kita mengalami kesulitan itu gitu. Akses itu. Ya, akses itu gitu. Nah, ketika sekarang kita di sana, kita bisa membantu orang lebih lebih dekat lah, lebih mudah lah masyarakat itu. Nah, di situ sebenarnya panggilan jiwanya ternyata mungkin kata kawan-kawan yang kalau masyarakat berpikir ada kawan saya bilang list politik itu bikin tagih gitu ya, ketagihan gitu. Memang yang menurut saya ya plusnya itu ketagihannya itu, dalam kategori ketagihannya itu memang bantu orang itu. Bantu orang. Sebenarnya. Dan kita merasa puas batin ya. Bantu orang itu ya. Batin gitu. Mungkin kalau ekonomi kadang-kadang kita mau dikasih uang sebanyak apapun belum tentu kan orang itu merasa puas atau apa. Tetapi kita bisa bantu tenaga, bisa bantu pikiran, itu menurut saya yang lebih luar biasa ya, bukan perihal materi kadang-kadang masyarakat itu gitu. Jadi lebih kepada itulah bantu mereka secara tenaga, pikiran gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang masyarakat itu nggak cuman mereka minta bantu kita tenaga, tetapi juga pikiran gimana nih menyelesaikan masalah ini. Pokoknya gitu. semuanya lah ya. Yes. All in. Ya, di Ibu Lisa. Ribut. Makanya gitulah. Tapi kalau akademisi sih itu ya. Ini udah setahun belum hitungannya? Bulan ini setahun. Setahun? Ya, sebulan 3. Setahun itu terasa kayak cepat banget atau lama banget nih? Kalau nggak terasa? Apa nggak terasa? Awal dulu karena kita baru dalam dunia politik. Masih meraba gitu ya? Iya, masih meraba, masih belajar. Lama banget kayaknya. Maksudnya kita belum menemukan feel-nya ya. Ya, kita masih menemukan bahwa realitas politik praktis tuh ternyata kayak gini gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dari luar gitu. Seperti ini, ternyata dalamnya gini. Iya, terus juga tekanan-tekanan yang ada gitu ya, ngerasanya kok lama banget. Tapi sekarang karena sudah mulai ya ibaratnya sudah tahu lah gimana alurnya kan, sudah tahu lah gimana medannya, bagaimana menyikapi masalahnya. Sekarang udah agak enjoy udah. Jadi enjoy sekarang menjadi anggota dewan? Ya dijalanin aja sih, enjoy nggak enjoy masih ada lah yang. Kalau pusing-pusing ngajar gitu ya. Tapi emang ketemu mahasiswa tuh emang obat ya. Obat. Tapi walaupun kadang-kadang saya kena waktu juga ya. Maunya sih tetap langsung gitu, tetap langsung. Masih banyak Bu Lisa ngajar? Maksudnya berapa kelas gitu masih banyak? 2 kelas. Masih dikasih kelas ya? Masih dikasih karena memang dibutuhkan sekali best practice itu ya. Karena di lapangan seperti ini ternyata. Jadi yang diajarkan ke mahasiswa itu sebagai seorang akademisi yang juga beririsan sebagai seorang anggota dewan, yang diajarkan tuh kemudian adalah best practice-nya di lapangan seperti apa kan ya? Dikaitkan dengan teori. Iya. Menarik ya? Tapi itu lebih berisi deh kayaknya. Lah iya, itu yang memang mahasiswa di kelas itu kan cari gitu ya. Jadi kayak oh ternyata ibu ini bukan hanya ngomong tapi realitanya emang seperti itu. Iya. Saya ingat dulu kayaknya cerita yang kita rasakan dulu waktu kalau di kuliah tuh kayaknya di S2 ya. Ketika profesor itu kan rata-rata kan mereka udah berbicara penelitian gitu ya, hasil penelitian. Jadi memang realitas di lapangan yang dibicarakan gitu. Bukan teori-teori, tapi memang kita merasakan ketika kita berbicara teori itu kayaknya kita sebagai mahasiswa bosan ya. Malah bosan. Tetapi ketika kita ketemu
sama masalah gitu ya, langsung membicarakan praktik di lapangan itu kayaknya lebih dekat gitu, lebih mudah mahasiswa itu ini, karena kita pernah merasakan kayak gitu. Nah jadi ya itulah sekarang yang paling banyak ya, maksudnya di sharing ke masyarakat itu, karena menemukan banyak masalah di masyarakat lah, berbagai masalah lah ya yang selama ini kita temui di lapangan. Jadi banyak ceritanya sebetulnya daripada berbicara teorinya gitu. Tapi Bu Lisa, ngomong-ngomong, saya terlewat pertanyaan ini. Waktu mencalonkan, kan istilahnya masih ngajar di kampus ya? Ya. Kemudian mencalonkan diri sebagai seorang anggota dewan di kabupaten. Terpikir nggak saya bakal menang nih, saya bakal jadi anggota dewan nih? Terpikir nggak, atau ya tadi walaupun sudah ada dorongan, sudah kebayang bahwa kalau saya terpilih saya akan lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti itu, tapi sempat nggak kayak semacam terngiang bakal terpilih dan duduk di legislatif ya seperti itu, kemudian dan jadi sampai saat seperti ini? Enggak sih. Enggak pernah terbayangkan, dan teman-teman saya kayaknya nggak ada yang menyangka ya. Sama kayak saya juga. Ini kayak masih teman biasa, kayak saya nganggapnya teman saya di kampus lama gitu ya, kayak ya acak-ucuk ketemu gitu kan. Saya suruh pakai loh, pakai pin dewannya, saya bilang nggak usah lah katanya gitu ya. Jadi memang tidak menyangka dan tidak, istilahnya tidak ada bayangan bakal menjadi anggota dewannya seperti itu. Karena pertama saya orangnya bukan kita nggak optimis ya, tapi saya tidak berani untuk terlalu pede gitu. Saya mengukur lah kemampuan saya dan yang ada di lapangan gitu ya. Ketika memang terutama modal ya, ketika kita berbicara DPRD gitu ya, politisi itu nggak cuma modal uang aja gitu, tapi juga modal sosial. Nah saya menyadari bahwa saya belum cukup modal sosial untuk terjun selama ini di masyarakat, karena memang ya faktor orang tua itu ada, faktor keluarga itu ada, privilege. Iya, privilege itu ada. Karena tetapi yang ditemukan lapangan itu nggak terlalu signifikan gitu. Faktor keluarga tadi. Yes, nggak terlalu. Kadang-kadang orang masyarakat itu memang maunya kita yang lebih dekat itu. Jadi saya nggak pernah terpikirkan, dan teman-teman saya rata-rata nggak pernah membayangkan juga gitu saya akan dapat, karena mereka melihat kok selama ini anak ini selama kampanye tengil-tengil aja gitu kan, maksudnya slow-slow aja. Bukan orang yang yang ayo gitu, maksudnya saya harus nih pencitraan segala macam gitu kan, terjun. Saya masih ngajar, sore saya ngajar, malam saya ngajar, habis ngajar saya ke Bangka Selatan dari Sungai Liat, terus ngadakan kampanye di sela-sela ngajar gitu. Saya kayak gitu, maksudnya terimanya misalnya Sabtu, Minggu kan libur tuh misalnya ya, nggak ada jam ngajar, saya pulang, itu aja waktunya turun gitu. Ke lapangan. Selebih itu di Pangkal Pinang, terus di Sungai Liat ngajar, kayak gitu aja. Tapi kalau untuk terpikirkan akan menang enggak sebetulnya, enggak sama sekali, karena saya menyadari kemampuan modal juga ya, karena didukung orang tua, terus saya juga komitmen untuk saya nggak mau lah untuk politik uang ya, politik gitu. Bersih ya, Alhamdulillah. Cuman kita membayar hak-hak teman-teman yang ada di lapangan, seperti saksi dan lain sebagainya. Ya itu wajar lah. Jadi kalau untuk yang jor-joran tuh kayaknya enggak. Kita banyak perhitungan lah. Terus bukan kita bukan nggak optimis banget gitu, tapi berserah diri aja sebetulnya. Jalanin aja, apa yang hasilnya berarti ya itu hasil usaha kita gitu. Tetapi selama beberapa bulan memang itu intens ketemu sama masyarakat, bukan yang ketemu menyapa enggak sebetulnya, karena nongkrong aja kayak gitu aja. Karena kebetulan memang saya senangnya kumpul sama ibu-ibu ya, gitu, nongkrongnya kayak gitu aja. Nggak pernah terpikirkan untuk misalnya saya kayaknya dapat nih gitu, nggak pernah. Oh gitu. Dan dalam rekapitulasi suara sampai hari pun nama saya tuh belum muncul sebetulnya. Ini ya kan ada ya quick count setan misalnya, dulu tuh ada gitu ya, ada yang itu nama saya tuh nggak muncul. Tetapi ada beberapa anggota dewan yang sampai sekarang masih dapat gitu ya, incumbent, mereka sudah memperhitungkan gitu. Ada yang memang mereka nggak memperhitungkan karena
kita juga tantangannya juga politisi perempuan ya. Nah, iya. Otomatis di masyarakat kita yang masih patriarkis ini gitu ya. Iya. Ini jadi PR kita masih memandang bahwa perempuan tuh kan di kasur, di dapur gitu kan. Masih ada bisanya cuman bikin kopi atau segala macam. Iya. Nah, saya masih menghadapi tantangan itu. Cuma nih bersyukurnya ya pentingnya pendidikan ya. Betul. Mungkin itu salah satu yang mendorong masyarakat itu memperhitungkan karena kita pendidikan. Latar belakang pendidikan. Yes, berpendidikan. Jadi itulah tidak hanya intinya. menonjolkan gender perempuan nih. Yes. Biar ada beda dengan laki-lakinya kita pilih perempuan enggak, Iya, tapi juga ada latar belakang pendidikan yang mendukung ya. Iya. Mendukung supaya kita layak menjadi anggota dewan itu. Iya, Oke, itulah Bu Lisa. privilege itu. Ini tinggal sedikit lagi nih. Pertanyaan pamungkas bisa dijawab singkat padat. Yes atau no ya? Jawab ya. Boleh. Ini pertanyaannya mendadak sekali. Jawabnya ya atau tidak. Oke. Oke. Kalau sudah tidak jadi deg-degan ya. Kalau sudah tidak jadi anggota dewan, kembali ke akademisi atau nggak mau lagi jadi akademisi? Akademisi jelas. Ya artinya ya. Iya. Ya. Yes. Terus kalau misalkan elektabilitas masih bagus di periode selanjutnya nyalon lagi nggak? Masih. Ya. Ya. Oke. Terus kalau misalkan kita undang lagi ke sini, mau nggak? Mau lah banget. itu yang wajib, itu yang wajib. Banget. Siapa Saya tahu- yang maju undangan loh ini. Iya, ini yang maju ya. Kapan saya diundang gitu iya, kan. Tapi nanti insya Allah kita coba undang ke kelas gitu ya. Siapa tahu nanti ada pelatihan pendidikan politik praktis seperti itu ya. Ya, boleh. Sharing-sharing Saya buat sangat mahasiswa. menunggu. Saya sudah nyenggol-nyenggol Pak Yudi. Kapan nih saya diundang jadi dosen tamu? Iya, semoga nanti kita bikin kegiatan yang mengundang dewan-dewan muda nih kan. Bu Lisa ini sebagai info dia masih under 30 gitu ya. Di bawah 30. Ada nggak di Dewan Bangka Selatan itu yang masih usianya di bawah 30 ada nggak? Selain Bu Lisa? Banyak. Ada Banyak yang ya? 24 tahun. Yang paling muda itu 24 tahun. Cewek cowok? Cowok 2 orang. Terus orang? ada 27. Masih muda-muda ya. Muda banget. Bangka Selatan itu rata-rata dewan yang anggota DPRD yang baru-baru ini 50% muda semua. Wah, luar biasa. Jadi ya ada yang 33, ada yang 35 gitu. Artinya bisa ya usia-usia di bawah 30 itu bisa istilahnya untuk menyambung lidah para Gen Z gitu ya kan. Yes. Untuk aspirasi ekspresi Gen Z. Baik, Bu Lisa, tak terasa sudah 30 menit. Datang jauh-jauh diajak ngobrol 30 menit. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita sangat senang sekali kedatangan seorang dewan inspiratif ya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, teman lama kita, sudah lama tidak berbincang dan akhirnya menyempatkan diri untuk datang di podcast Daily Talks Politik. Sekali lagi terima kasih Bu Lisa Oktaviani. Iya, saya terima kasih banget sudah diundang di Daily Talks Politik. Harapannya nanti saya diundang lagi ya. Siap. Terus saya berharap banget diundang jadi dosen tamu bukan karena gaya-gayaan gitu, enggak maksudnya ya? bukan ini. Tapi saya mau berbagi aja. Siapa tahu saya selalu bilang sama mahasiswa, sama adik-adik saya, kita nggak pernah tahu nasib, ya enggak. Ketika ada panggilan jiwa ke dunia politik dan saya harus berbagi itu. Ketika ada yang bagus ya harus bagi, namanya ilmu ya, karena kita amal jariahnya ilmu gitu. Betul. Mau dipakai pun. Jadi saya maunya ketika ada yang bisa saya share, saya akan sharing. Luar biasa. Itulah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Lisa Oktaviani atas waktunya. Tak terasa waktu sudah berlalu 30 menit. Akhirnya kami dari tim Daily Talks Politik, saya Bang Yudi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa kawan-kawan untuk like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Bang Yudi dan Bu Lisa Oktaviani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.